Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stianingsih dengan NPM 125241040, prodi akuntansi. Di sini saya akan membacakan hasil tugas komprehensif pengauditan. Untuk pertanyaan yang pertama, tanggung jawab manajemen versus auditor. Bab 6 dengan jelas membatasi tanggung jawab manajemen, menyusun laporan, dan auditor menyatakan pendapat. Dengan menggunakan kasus Garuda, analisislah kegagalan spesifik dari kedua belah pihak. Sejauh mana kegagalan auditor dapat dikaitkan dengan penipuan canggih oleh manajemen dibandingkan dengan kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jawab. Tanggung jawab manajemen versus auditor. Manajemen PT Garuda Indonesia gagal karena mengakui pendapatan masa depan dari kontrak Mahata Aero Teknologi sebesar 239 juta US dollar sebagai pendapatan tahun 2018, melanggar PSAK 23. Hal ini menunjukkan manajemen tidak menjalankan tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang wajar dan berdasarkan kebijakan akuntansi yang sehat. Kegagalan auditor KAP Tanubrata adalah memberikan opini wajar tanpa pengecualian meskipun terdapat salah saji material. Auditor juga tidak menerapkan skeptisisme profesional dan gagal mendeteksi risiko signifikan. Kegagalan ini lebih disebabkan oleh kelalaian profesional auditor, bukan penipuan canggih oleh manajemen. Untuk pertanyaan yang kedua, kecurangan versus kesalahan dan jenis kecurangan. Bedakan antara kesalahan, error, dan kecurangan, fraud, sebagaimana didefinisikan dalam bab 6. Berikan argumen mengapa perlakuan akuntansi atas kontrak Mahata di Garuda merupakan pelaporan keuangan yang curang dan bukan penyalahgunaan aset atau sekadar kesalahan dalam pertimbangan. Bukti spesifik apa dari kasus ini? Misalnya materialitas dalam dampak terhadap laba yang mendukung klasifikasi ini. Jawab. Kecurangan versus kesalahan. Menurut bab 6, kesalahan atau error bersifat tidak sengaja, sedangkan kecurangan atau fraud dilakukan dengan niat menipu. Perlakuan atas kontrak Mahata termasuk pelaporan keuangan curang, fraudulent financial reporting, karena pendapatan diakui sebelum benar-benar disahkan dan nilainya material dan mengubah kerugian besar menjadi laba. Buktinya, pengakuan pendapatan 239 juta US dollar menjadikan laba semu 809.000 US dollar, padahal seharusnya rugi. Pertanyaan ketiga, skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Laporan auditor memberikan keyakinan memadai atau reasonable assurance, dan audit dilakukan dengan skeptisisme profesional atau professional skepticism. Definisikan kedua konsep ini dengan menggunakan fakta dari kasus Garuda. Bangunlah sebuah argumen bahwa auditor KAP Tanubrata gagal mempertahankan sikap skeptisisme profesional terkait transaksi Mahata. Bagaimana kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit tersebut? Jawabannya, skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Keyakinan memadai, tingkat keyakinan tinggi, bahkan laporan bebas dari salah saji material. Skeptisisme profesionalnya, sikap krisis dan selalu mempertanyakan bukti audit. KAP Tanubrata gagal mempertahankan skeptisisme karena hanya mengandalkan kontrak tanpa menilai substansi, ekonomi, dan kemampuan bayar Mahata. Akibatnya, opini audit yang diterbitkan tidak lagi memberikan keyakinan memadai kepada pengguna laporan. Untuk pertanyaan yang keempat, asersi dan tujuan audit terkait transaksi dengan berfokus pada pendapatan yang diakui dari kesepakatan Mahata. Identifikasi dan jelaskan bagaimana manajemen melanggar 3 asersi kunci terkait transaksi kejadian, akurasi, dan visa batas.
Untuk setiap asersi yang dilanggar, jelaskan satu prosedur audit spesifik yang seharusnya dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saja tersebut. Jawaban: asersi dan tujuan audit transaksi. Manajemen melanggar 3 asersi utama. Yang pertama, keterjadian, yaitu pendapatan diakui padahal layanan belum diberikan. Prosedur, konfirmasi kepada Mahata atas penerimaan layanan dan pembayaran aktual. Yang kedua, akurasi, yaitu jumlah pendapatan tidak tepat karena berasal dari nilai kontrak masa depan. Prosedurnya, uji dokumen pendukung dan perhitungan nilai kontrak. Dan yang ketiga, pisah batas, yaitu pendapatan masa depan ditarik ke tahun 2018. Prosedurnya pengujian cut-off pendapatan di akhir periode. Untuk pertanyaan kelima, asersi dan tujuan audit terkait saldo. Pengakuan pendapatan yang tidak tepat menciptakan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahata. Analisislah saldo ini menggunakan asersi terkait saldo, yaitu eksistensi dan penilaian dan alokasi. Manakah dari kedua asersi ini yang menimbulkan risiko lebih besar dalam audit Garuda? Dan mengapa? Bukti apa yang krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan berisiko tinggi seperti ini? Jawabannya, asersi dan tujuan audit saldo. Piutang Mahata menimbulkan risiko pada eksistensi, yaitu apakah benar ada piutang sebesar 239 juta US dollar, penilaian dan alokasi, apakah nilainya dapat direlasikan. Risiko terbesar terdapat pada penilaian dan alokasi karena kemampuan bayar Mahata diragukan. Bukti audit penting yaitu konfirmasi saldo piutang ke Mahata, analisis laporan keuangan Mahata, dan penilaian cadangan kerugian piutang dan analisis kemampuan membayar. Untuk pertanyaan yang keenam, bukti audit dan tujuan audit. Bab 6 menjelaskan bahwa auditor memenuhi tujuan audit dengan mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Bayangkan Anda adalah ketua tim audit pada penugasan Garuda. Anda disajikan kontrak Mahata yang telah ditandatangani. Mengapa satu bukti ini saja tidak cukup? Jenis bukti lain apa yang akan Anda minta untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu pendapatan? Jawabannya, bukti audit dan tujuan audit. Satu bukti berupa kontrak tidak cukup. Satu, karena hanya menunjukkan bentuk hukum, bukan substansi ekonomi. Bukti tambahan yang dibutuhkan, yaitu bukti pembayaran aktual, bukti pemberian layanan, konfirmasi langsung ke Mahata, dan analisis kelayakan kredit dan kemampuan bayar. Tujuannya untuk memenuhi tujuan audit terkait penilaian piutang dan ketetapan audit pengakuan pendapatan. Pertanyaan ketujuh, siklus laporan keuangan. Transaksi Mahata terutama berdampak pada siklus penjualan dan penagihan. Jelaskan bagaimana satu transaksi curang ini akan mendistori akun-akun kunci dalam siklus ini. Misalnya penjualan piutang usaha. Lebih lanjut, bagaimana salah saji ini dapat memiliki efek berantai ke siklus lain, seperti siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Jika laba yang menyesatkan tersebut digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru. Jawabannya, siklus laporan keuangan. Transaksi Mahata memenuhi 1. Siklus penjualan dan penagihan, yaitu pendapatan dan piutang dicatat fiktif. Dan yang kedua, siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, yaitu laba semu digunakan untuk meningkatkan citra keuangan dan memperoleh pendapatan baru. Dampak berantai, yaitu laporan keuangan menyesatkan, memengaruhi keputusan investor dan kreditur.
Untuk pertanyaan yang ke-8, tahapan-tahapan audit menggunakan proses audit 4 tahap yang diuraikan dalam bab 6. Identifikasi tahap di mana kegagalan paling kritis kemungkinan besar terjadi dalam audit Garuda. Apakah itu pada tahap 1, perencanaan dan penilaian risiko, tahap kedua atau ketiga, pengumpulan bukti dan pengujian, atau tahap keempat, penyelesaian dan pelaporan. Berikan justifikasi untuk jawaban Anda dengan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi pada tahap tersebut versus apa yang kemungkinan besar terjadi. Jawabannya, tahapan auditor. Kegagalan kritis terjadi pada tahap 1, perencanaan dan penilaian audit. Dan yang kedua, auditor gagal mengidentifikasi kontrak Mahata sebagai area beresiko tinggi dan tidak memperluas prosesnya audit. Dan yang ketiga, seharusnya auditor sudah menilai materialitas transaksi tunggal yang mengubah kerugian menjadi laba dan merencanakan pengujian yang lebih mendalam. Pertanyaan yang ke-9, tanggung jawab komunikasi auditor, yaitu ketika seorang auditor mengidentifikasi potensi tindakan ilegal atau ketidaksepakatan yang signifikan dengan manajemen. Mereka memiliki tanggung jawab komunikasi yang spesifik, mengingat adanya perbedaan pendapat dari para komisaris. Jelas ada ketidaksepakatan internal, seperti apa seharusnya komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak Mahata. Jika manajemen menolak untuk mengubah perlakuan akuntansi tersebut, apa saja pilihan yang dimiliki auditor menurut standar profesional? Jawabannya, tanggung jawab komunikasi auditor. Auditor harus berkomunikasi dengan komite audit atau dewan komisaris jika ada ketidaksengajaan akuntansi signifikan. Jika manajemen menolak memperbaiki perlakuan akuntansi, auditor dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar, atau mengundurkan diri dari penugasan. Dalam kasus ini, auditor gagal menggunakan hak komunikasinya dan tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pertanyaan ke-10, etika, tata kelola, dan kewajiban public auditor. Skandal Garuda pada akhirnya terungkap oleh komisaris yang berbeda pendapat, bukan oleh auditor eksternal. Apa yang diungkapkan hal ini tentang keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola perusahaan internal yang kuat. Diskusikan tanggung jawab etis yang lebih luas dari seorang auditor kepada publik, kreditur, dan investor. Di luar kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Jawabannya, etika tata kelola dan kewajiban publik. Kasus ini menunjukkan keterbatasan audit eksternal yang bergantung pada bukti klien dan waktu audit terbatas. Tata kelola internal yang kuat seperti komisaris independen yang berani menolak laporan menjadi garis pertahanan utama terhadap kecurangan. Tanggung jawab etis auditor meliputi menjaga integritas dan objektivitas, bertanggung jawab kepada publik, investor, dan kreditur, bukan hanya kepada manajemen. Skandal ini menegaskan bahwa kegagalan etis auditor dapat merusak kepercayaan publik dan profesi secara luas. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.